Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergio Vito Putranta dari kelompok 3. Hari ini saya akan membawakan PowerPoint kelompok saya dari peranan kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi di kelompok saya ada 5 anggota termasuk saya sendiri. Yang pertama ada Dinar Fairuz Salsabila, Luciana Yulianto, Made Yoga Aditya, R.E. Miracle Panjaitan, yang ada saya Sergio Vito. Kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Jadi keberadaan kewirausahaan itu dianggap sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena pada dasarnya tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi itu dinilai dari peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya. Nah, peran kewirausahaan itu ada 6 poin di sini. Yang pertama ada membuka lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan nasional, ketiga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, yang keempat mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, yang kelima menambah investasi di dalam negeri, yang keenam dan terakhir itu menambah pemasukan sektor pajak. Kemudian untuk pakar berbicara dalam kewirausahaan itu saya ambil dari Bapak Eric Hendricks yang dia bicara pada webinar sebuah seminar pada tahun 2017. Ada 4 poin utama yang dibicarakan beliau untuk kewirausahaan. Yang pertama itu saat berbicara tentang kewirausahaan, kita harus selalu memperhatikan kebudayaan yang terbentuk dalam masyarakat tempat kita berada. Poin yang kedua, kewirausahaan bukan hanya tentang mencari duit, namun adanya kemauan serta kemampuan untuk mengarahkan dan menemukan peluang terbaik untuk diri sendiri juga termasuk dalam kewirausahaan. Poin ketiga, kewirausahaan harus didorong dengan rasa kepercayaan yang kuat terhadap ide pribadi, karena pengambilan langkah nyata untuk menyusun masa depan dimulai dan dirancang oleh diri sendiri. Kemudian ada poin terakhir yaitu wirausaha harus melalui suatu proses belajar, mencoba, beradaptasi, dan didasari oleh keyakinan. Tidak hanya tentang apa yang kita inginkan, tapi juga apa yang sudah kita punya, serta apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkannya. Selanjutnya, pakar bicara kewirausahaan yang kedua adalah Bapak Suharyono, seorang dosen pascasarjana Universitas Nasional Jakarta yang mengatakan bahwa seorang wirausahawan sekurang-kurangnya memiliki 12 karakteristik. Yang pertama yakni motivasi untuk berprestasi yang merupakan nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan. Yang kedua selalu perspektif, mencerminkan bahwa seorang wirausahawan harus berpikir berusaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk meraih masa depan secara optimis. Yang ketiga memiliki kreativitas tinggi. Yang keempat memiliki perilaku inovatif tinggi. Yang kelima memiliki komitmen dalam pekerjaan. Selanjutnya yang keenam adalah memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang ketujuh mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Yang kedelapan berani mengambil resiko. Yang kesembilan selalu mencari peluang. Yang kesepuluh memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kesebelas memiliki kemampuan manajerial. Dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan personal. Selanjutnya adalah manfaat kewirausahaan. Manfaatnya adalah yang pertama menciptakan lapangan kerja, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional, kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan terakhir mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk pengembangan kewirausahaan di Indonesia diambil dari kebijakan kewirausahaan oleh Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas 2018. Di sini mencakup program prioritas pembangunan kewirausahaan. Yang pertama, penyusunan skema baru untuk pembiayaan wirausaha. Yang kedua, public-private partnership dan kemitraan usaha dalam transfer riset dan teknologi. Yang ketiga, penyediaan wadah informasi wirausaha yang berisikan berbagai informasi mengenai pengembangan usaha termasuk fasilitasi yang disediakan pemerintah, akses pasar hingga perizinan usaha. Yang keempat, yakni pengembangan skema perpajakan bagi wirausaha melalui mekanisme insentif fasilitas pemerintah. Kemudian, pengembangan kemitraan usaha termasuk melalui temu bisnis antara investor. Kemudian, startup atau wirausaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir adalah pemberian insentif khusus bagi wirausaha sosial. Pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Tujuan berwirausaha di Indonesia antara lain, yang pertama, berusaha dan bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik. Yang kedua, ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negaranya. Yang ketiga, ikut serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh. 4. Menyebarluaskan dan membuat budaya ciri-ciri kewirausahaan di sekitarnya, terutama dalam masyarakat. Yang kelima, mengembangkan inovasi dan kreasi agar tercipta dinamika dalam kewirausahaan sehingga kemakmuran dapat tercapai. Sejak tahun 2009, pemerintah terlihat lebih menekankan pengembangan ekonomi kreatif, seperti dalam Impres nomor 9 tahun 2009
Telah dilakukan koordinasi oleh Menteri Perdagangan terhadap pengembangan industri publikasi atau presentasi, media elektronik, pertunjukan budaya, barang seni atau kerajinan, desain dan riset atau perangkat lunak. Pengembangan kewirausahaan di Indonesia menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yaitu saat ini jumlah wirausahawan di tanah air ini masih sangat tidak sebanding dengan populasi penduduk yang ada di Indonesia. Persentasenya masih berada di bawah 4%. Jika negara kita ingin menuju negara maju, salah satunya adalah meningkatkan jumlah wirausahawan menjadi semakin banyak. Namun saat ini, kemajuan internet dan terbentuknya komunitas-komunitas wirausaha juga justru turut memberikan dampak pada perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Komunitas seperti Tangan di Atas, Indonesia Young Entrepreneur, atau komunitas yang terbentuk dari forum internet seperti Kaskus Entrepreneur Corner, serta komunitas wirausaha dengan industri spesifik, misalkan forum web Anak Bandung yang merupakan wadah kumpul-kumpul pelaku IT juga turut serta dalam mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi jiwa kewirausahaan di Indonesia masih rendah, yaitu 1. Pola pendidikan di Indonesia yang kurang memberikan porsi yang cukup akan pendidikan kewirausahaan. Hanya sekolah yang mempunyai basis di bidang ekonomi yang memberikannya. Sehingga hal ini menyebabkan orang yang berada di luar pendidikan ekonomi kurang bahkan tidak mengetahui sama sekali. Faktor yang kedua yaitu pola pikir dan budaya masyarakat yang mayoritas cenderung ingin menjadi pegawai atau karyawan saja, terutama menjadi seorang pegawai negeri. Faktor ketiga yaitu mental yang rendah dalam memulai dan menanggung resiko usaha. Mayoritas masyarakat Indonesia akan beralasan tidak memiliki modal sampai alasan tidak memiliki bakat dan jiwa seorang berusaha. Mental jenis inilah yang memblok keinginan untuk berwirausaha. Maka meskipun banyak orang yang berminat untuk memulai berwirausaha, akan tapi niatnya tidak pernah terrealisasikan. Faktor terakhir yaitu faktor birokrasi yang rumit dalam mengurus segala surat-surat penting, perizinan dan pajak sehingga menjadikan keengganan dalam memulai sebuah usaha mandiri. Seorang pengusaha harus bolak-balik ke sana kemari hanya untuk mengurus surat izin saja sehingga menjadikan keinginan mereka untuk berusaha semakin berkurang. Yang selanjutnya itu ada pengembangan kewirausahaan di Amerika Serikat. Yang pertama, di Amerika Serikat pada era 1980-an terjadi penurunan kinerja pembangunan atau defisit neraca perdagangan, menurunnya daya saing dan pengangguran. Akibat kalah bersaing terutama pada industri otomotif dan elektronik dari negara Jepang. Yang kedua itu ada hasil studi menunjukkan bahwa USA atau United States of America kurang inovatif, unproduktif, dan cost ineffective dan mutu produk kalah dibanding para pesaingnya. Selanjutnya itu ada pengembangan kewirausahaan di Amerika Serikat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi resesi ekonomi di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada meningkatkan penerapan dan pengembangan TKM. Yang kedua itu lebih mengembangkan kewirausahaan dengan inkubator bisnis. Yang ketiga itu menciptakan corporate science melalui pengembangan inovasi di berbagai perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu ada pengembangan kewirausahaan di Amerika Serikat. Sebagai hasil dari berbagai upaya di United States of America atau Amerika Serikat, pada tahun 1990-an terjadi ledakan jumlah wirausaha baru yang diinisialisasi oleh inovasi di bidang. Yang pertama itu ada microelectronics, yang kedua itu ada komputer, yang ketiga ada telecommunication, yang keempat ada information technology dan bioteknologi. Selanjutnya adalah peran inkubator bisnis. Inkubator bisnis sendiri adalah institusi yang membantu mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan wirausaha. Awal mulanya yaitu ketika Amerika Serikat hanya memiliki 20% perusahaan baru yang terspeksis, selebihnya gagal. Selanjutnya, inkubator bisnis ini merupakan wahana efektif pengembangan wirausaha. Pada tahun 2006, Uni Eropa punya 900 inkubator bisnis sehingga menciptakan 40.000 lapangan kerja per tahun. Inkubator bisnis sendiri menjalankan fungsi intermediasi sehingga membantu wirausaha yang baru untuk terus berjuang. Selanjutnya, pelaku inkubator bisnis di Indonesia ada perguruan tinggi, perusahaan besar, instansi pemerintah yang membina UKM, yaitu contohnya UI, ITB, UB, ITS, Indosat, dan Freeport. UMKM di Indonesia sekitar 1,6%, ini berdasarkan data pada tahun 2020, sedangkan negara maju 5%. Pelayanan inkubator bisnis yaitu ruangan, fasilitas, pelayanan, akses, pembiayaan, dan dukungan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.